Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinida dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Semarang dengan NIM 208076062. Di sini saya ingin menjelaskan terkait praktikum sederhana dengan judul kimia larutan. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Larutan merupakan contoh dari sifat-sifat kimia selain koloid. Pada saat melakukan praktikum larutan, ada dua zat yang harus ada atau disiapkan untuk melakukan dan menganalisis sifat suatu zat jika ada dua zat yang dijadikan campuran. Zat yang digunakan untuk melakukan praktikum adalah zat cair dan padatan. Praktikum larutan ini dilakukan dengan menggunakan campuran zat cair dan padatan, yaitu air, gula, dan garam. Praktikum ini dilakukan agar dapat mengetahui sifat-sifat larutan maupun dapat mengidentifikasi jika padatan dan zat cair dicampur akan bersifat larut ataupun tidak, dan dapat mengetahui mana yang merupakan zat terlarut atau mana yang termasuk zat pelarut. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis suatu zat dan membuat campuran. Yang kedua, menentukan sifat dari campuran dua zat tersebut. Dasar teori. Definisi larutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunan atau komposisi suatu zat dapat berubah. Sedangkan homogen sendiri karena susunan larutan begitu seragam sehingga tidak dapat diamati. Nah, larutan ada beberapa fase. Yang pertama adalah larutan gas seperti udara, larutan cair misalnya air laut, larutan gula dalam air, dan lain-lain. Sedangkan komponen larutan terdiri dari pelarut atau solvent dan zat pelarut atau zat terlarut atau solut. Pada bagian ini dibahas larutan cair. Pelarut cair umumnya adalah air, pelarut cair yang lainnya misalnya benzena, kloroform, ether, dan alkohol. Kelarutan seperti kristal gula pasir merupakan gabungan dari beberapa molekul gula. Apabila kristal gula itu dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul gula akan memisah dari permukaan kristal gula menuju di dalam air atau disebut melarut. Molekul gula itu bergerak secara acak seperti gerakan molekul air, sehingga pada suatu saat dapat menumbuk permukaan kristal gula atau molekul gula yang lain. Pengaruh jenis zat pada kelarutan zat-zat dengan struktur kimia yang mirip umumnya dapat saling bercampur dengan baik. Sedangkan zat-zat yang struktur kimianya berbeda umumnya kurang dapat saling bercampur. Senyawa yang paling bersifat polar akan mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non-polar akan mudah larut dalam pelarut non-polar. Contohnya alkohol dan air bercampur sempurna, air dan ether bercampur sebagian, sedangkan minyak dan air tidak bercampur. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh temperatur. Pada kelarutan-kelarutan gas umumnya berkurang pada temperatur yang lebih tinggi. Misal, jika air dipanaskan maka timbul gelembung-gelembung gas yang keluar dari dalam air, sehingga gas yang terlarut dalam air tersebut menjadi berkurang. Yang kedua adalah ketekanan, di mana pada kelarutan perubahan tekanan pengaruhnya kecil terhadap kelarutan zat cair atau padat. Perubahan tekanan misalnya 500 atm hanya merubah kelarutan NaCl sekitar 2,3% dan NaCl sekitar 5,1%. Kelarutan gas sebanding dengan tekanan parsial gas itu. Massa gas yang melarut dalam sejumlah tertentu cairan atau pelarutnya berbanding lurus dengan tekanan yang dilakukan oleh gas itu atau tekanan parsial. Yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu larutan. Secara fisika, konsentrasi dapat dinyatakan dalam persen atau ppm atau per million. Audio Jungle. Bahan yang kita gunakan adalah air, yang kedua garam, dan yang ketiga gula. Larutan garam dalam air merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan gula dalam air merupakan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Garam dan gula yang dimasukkan ke dalam gelas air merupakan zat padat, sedangkan air di dalam gelas adalah zat cair. Gula dan garam yang dimasukkan di dalam gelas kemudian diaduk sehingga
garam dan gula larut dalam air, seperti video pada video kali ini. Larutan garam dan larutan gula termasuk ke dalam campuran homogen, yaitu campuran dua senyawa atau lebih yang membentuk satu wujud. Arti homogen menunjukkan tidak ada kecenderungan zat-zat dalam larutan terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu, melainkan menyebar secara merata di seluruh campuran. Nah, larutan homogen hal tersebut dapat terlihat dengan campuran garam dan air menjadi satu tanpa ada perbedaan warna pada larutan tersebut. Larutan garam memiliki sifat yang stabil karena banyak membentuk suatu fase. Sifat lain larutan garam antara lain adalah jernih. Efek Tyndall adalah suatu cara untuk mengenali suatu sistem koloid pada suatu zat cair dengan menjatuhkan seberkas cahaya ke dalam larutan tersebut. Karena efek Tyndall ini bersifat menyebarkan cahaya jika larutan yang disorot adalah sistem koloid. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada larutan garam dan gula, berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat dan sinar tersebut hanya berjalan lurus menembus larutan tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut. Oleh karena itu, gula dan garam merupakan larutan sejati. Audio Jungle. Audio Jungle. Gula nanti. Audio Jungle. Audio Jungle. Berikut ini adalah proses pembiasan cahaya di mana terbukti bahwa larutan garam tembus cahaya sedangkan larutan gula juga tembus cahaya. Nah, waktu pisahnya 10 menit dengan kejernihan jernih, sedangkan larutan tersebut merupakan larutan homogenitas.